Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kita ngebahas zodiak Pisces, kita reading lagi, dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent pastinya. Dan ini energi general, teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan saya menawarkan ya produk saya yang baru, ini minyak wangi, teman-teman. Ini minyak wangi seperti ini yang isi 50 mili ya. Ini harganya 120.000, dan ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural yang berhubungan dengan disenangi orang, istilahnya untuk mempermudah urusan kalian dan untuk rezeki ya. Seperti ini yang kecilnya, teman-teman. Ini isinya 25 mili dan itu harganya sekitar 85.000. Bagi daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan juga daerah Balaraja, Banten ya, itu free ongkir. Jadi nggak ada ongkir ya, teman-teman, seperti itu. Jadi selain itu ya pasti ada ongkir. Seperti itu, teman-teman. Silahkan diorder ya. Hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Dan kalau teman-teman masih ada yang berkenan untuk memiliki gelang energi, ini masih ada yang tersisa ya. Gelang warna ini saja. Dan itu biayanya 200.000, dan itu ada bonus garam yang udah didoakan khusus kalian untuk membersihkan ya, membantu membersihkan aura negatif. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau mau personal reading atau konsultasi bisa hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Dan begitu juga kalau kalian ada yang ingin dibacakan pembacaan garis tangan ya, seperti itu. Dan itu garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, seperti kehidupan masa tua dan juga naik turunnya kehidupan atau rezeki, seperti itu ya. Misalnya jodohnya ada berapa gitu, misalnya ada yang sekali, kan ada yang 2 kali, namanya manusia kita hidup ya. Seperti itu, teman-teman. Kelihatan nggak? Kemarin tuh saya kurang fokus terhadap kamera, jadi nggak begitu kelihatan semua kartunya. Ini kelihatan ya. Kehidupan zodiak Pisces 15 sampai 28 Februari 2022. Di sini kalian seperti mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kalian. Ini berhubungan dengan rezeki dan juga berhubungan dengan bisnis. Sepertinya akan ada perkembangan atau pengembangan bisnis yang akan kalian lakukan ya, seperti itu. Atau istilahnya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian perjuangkan, walaupun memang ini di sini tidak mudah ya, teman-teman. Ada musyawarah atau istilah meeting atau kesepakatan tertentu, atau istilahnya kalian juga harus istilahnya memilah dan memilih mana yang terbaik buat kalian dalam bisnis ataupun keputusan-keputusan tertentu. Dan kalian juga harus bisa istilahnya menerima saran orang lain, walaupun memang kadang-kadang nggak sependapat ya, tapi harus benar-benar bisa bermusyawarah untuk satu mufakat yang memang akan membawa kesuksesan buat kalian. Kalau kalian bisa seperti ini, kalian akan mendapatkan kesuksesan, teman-teman. Kesuksesan ini buah dari kerja keras kalian dan totalitas kerja kalian. Dan kalian juga banyak belajar dan terus banyak istilahnya mengembangkan atau pengembangan diri buat kalian dalam hal bisnis, pekerjaan atau apapun itu. Dan itu membuahkan rezeki dan juga power yang baik dalam kehidupan kalian atau dalam karir kalian. Jadi di sini bukan cuma mendapatkan rezeki, tapi juga mendapatkan power, atau orang tuh melihat bahwa kalian tuh punya kemampuan yang bisa diandalkan, seperti itu ya. Karena memang di sini kalian juga banyak belajar dan banyak istilahnya belajar dari apa yang pernah kalian alami dan apa yang disarankan oleh orang lain, mungkin seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa dari kalian yang merasakan pemikiran atau kehidupan yang memang kadang-kadang nggak menentu. Karena apa? Karena mungkin banyak tekanan dari orang sekeliling kalian, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa dari tempat kerja ya, dari mana saja ya, teman-teman. Tapi di sini kalian juga harus hati-hati dan teliti. Jangan mudah istilahnya menceritakan keluh kesah kalian ke orang lain atau ke siapapun. Jangan mudah mengeluarkan ide-ide kalian kepada orang lain. Jangan mudah istilahnya menceritakan sesuatu yang akan istilahnya merugikan diri kalian sendiri, menghambat karir kalian sendiri. Karena
kalian kan nggak pernah tahu yang berhadapan dengan kalian itu bagaimana ya, apakah niatnya memang baik atau tidak atau netral saja. Jadi hati-hati dalam hal apapun atau dalam sikap apapun kalau kalian dihadapkan dengan lingkungan tertentu atau permasalahan tertentu karena kalau tidak kalian nanti akan bermasalah ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang harus bersyukur teman-teman, bersyukur dalam hal apapun baik buruknya apa yang kalian alami, jadikan pelajaran hidup. Dan banyak enggaknya rezeki kalian itu dijadikan istilah rasa syukur yang luar biasa, karena di sini selain kalian juga mengharapkan sesuatu, tapi kalian juga tanpa kalian sadari banyak hal yang udah kalian dapatkan ya, misalnya pencukupan dalam kehidupan. Di saat orang lain gak punya rezeki, gak punya pekerjaan, kalian punya pekerjaan yang cukup dan bisa mencukupi kebutuhan kalian. Itu harus benar-benar disyukuri teman-teman ya. Jadi tanpa kalian sadari banyak hal yang harus kalian syukuri ketika kalian mengharapkan yang lebih, seperti itu dah. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak tawaran, entah tawaran pekerjaan, entah tawaran bisnis, entah tawaran apapun ya, tapi kan harus hati-hati ya, karena tidak semua hal yang ditawarkan kepada kalian itu baik. Jadi intinya kalian harus memilah dan memilih kira-kira ini akan membawa kebaikan enggak buat kalian, entah keuntungan dalam berbisnis, dalam pekerjaan, ataupun bahkan dalam lingkungan teman-teman ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati dan teliti. Jadi intinya apapun yang kalian istilahnya hadapi, apapun yang ditawarkan kepada kalian harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau memang itu pekerjaan, pertimbangkan pekerjaan itu kalian mampu nggak di bidang itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian bisa belajar nggak di bidang itu. Nah begitu ya, jangan sampai asal mengambil keputusan tapi nantinya kalian menyesal, bahkan merugikan kalian, tidak membuat kalian berkembang. Oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalian harus banyak belajar untuk istilahnya menerima pendapat orang lain, harus hati-hati dalam bertindak atau apapun itu. Dan kalian juga harus banyak bersyukur dengan apapun yang kalian alami, apapun yang kalian miliki ya, karena banyak hal yang memang istilahnya harus kalian syukuri. Dan kalau kalian bisa di situ, rezeki kalian akan bertambah, yakin itu ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk yang ini keuangan dulu ya, jangan single dulu. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk memiliki minyak wangi energi atau minyak wangi aura ya, saya kasih nama minyak wangi aura. Itu manfaatnya untuk memudahkan urusan kalian, memperlancar rezeki, disenangi orang lain, seperti itu ya, dan membantu melepaskan aura negatif, karena saya gunakan untuk istilahnya kebaikan orang lain, untuk kebaikan kalian siapapun yang memakainya ya, seperti itu. Ini bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Kalian bisa request, misalnya kalau yang laki-laki pasti ya wanginya beda ya dengan perempuan, begitu teman-teman. Oke ya, yuk kita ngebahas untuk yang keuangan. Keuangan zodiak zodiak Pisces 15 sampai 28 Februari 2022. Di sini kalian merasakan kelelahan ya, kelelahan. Mungkin kalian banyak harapan, banyak keinginan yang mungkin memang harus ada planning tertentu atau ada target tertentu atau ada harapan tertentu yang memang istilahnya tidak mudah untuk mencapai itu, karena mungkin butuh dukungan, butuh kesepakatan, bahkan butuh kerja keras yang luar biasa, dan itu menguras tenaga kalian dan pikiran kalian. Kalian merasakan kelelahan karena apapun yang kalian lakukan ternyata tidak mudah ya, tetapi kalau kalian terus mau berusaha dan menghadapinya dengan bijaksana, dengan tenang ya, dengan istilahnya jiwa kepemimpinan kalian tuh dipakai, dalam arti jiwa kepemimpinan itu seperti ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada ketenangan ya, menghadapi semua itu dengan pikiran tenang, walaupun hatinya tuh misalnya deg-degan atau merasa rungsing ya, tapi menghadapi semua itu dengan tenang. Dan insya Allah apapun yang kalian lakukan itu akan membuahkan hasil rezeki. Bahkan ada yang cukup, ada juga yang memang bisa berbagi dengan orang lain, dalam arti cukup berlimpah ya. Dan di sini ada keharmonisan itu bisa dalam keluarga, dengan atasan, dengan pasangan, bisa juga dengan kolega kerja atau orang-orang di sekeliling kalian, atau orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha kalian, karena mungkin jiwa kepemimpinan kalian ini mulai terbuka. Jadi ada istilahnya penyampaian yang baik kepada
bawahan kalian atau orang sekeliling kalian ya, seperti itu. Dan di sini juga sepertinya kalian juga semakin bisa menguasai apa yang kalian lakukan, bisa dalam pekerjaan, usaha atau apapun itu, sehingga hasilnya indah ya, luas hasilnya itu, membuahkan hasil yang cukup baik dengan cara yang manis ya, seperti itu. Udah mulai mulai indah ya, mulai lihai. Jadi tanpa ada eh, tanpa terlalu banyak gemerungsung lagi, jadi udah lebih tenang menghadapi semuanya ya, udah lebih mandiri, udah lebih fokus, dan udah lebih bisa istilah belajar dari apapun, sehingga membuat kalian menjadi orang yang terlihat matang dan dewasa. Seperti itu teman-teman ya, keuangannya itu semakin membaik. Memang ada yang memang hanya membaik, tapi ada juga yang semakin baik, bahkan bisa berbagi dengan orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau saya sarankan, usahakan keuangan kalian apapun itu, coba berbagi dengan orang lain yang memang tidak seberuntung kalian, seikhlasnya aja, itu insya Allah akan buka berkah ya, akan membuka berkah. Karena kalau saya rasa ya, ketika kita dikasih rezeki yang berlebih dan tidak membuat kita pelit atau sombong, justru itu rezeki itu tanpa diduga teman-teman, datangnya itu terus aja gitu. Memang ada yang besar, ada yang kecil, tapi itu benar-benar sesuatu yang memang tidak pernah kita duga. Percaya teman-teman, itu memang saya rasakan juga. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kita sharing aja, saya nggak pernah mengajari atau menggurui apalagi ya, karena saya juga banyak keterbatasan. Kita sharing secara pengalaman hidup aja, karena kita memang semakin bertambah umur, pastinya banyak pengalaman yang pernah kita lalui ya, baik buruknya, dan itu membuahkan asam garamnya kehidupan. Insya Allah ya, yang baik-baiknya kita ambil dan share kepada orang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu. Kita ngebahas hubungan asmara ya, asmara zodiak Pisces 15 sampai 28 Februari 2022, dan ini kita ngebahas yang berpasangan ya. Yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya dong ya. Dan kita ngebahas untuk yang berpasangan dulu. Yang berpasangan ini memang semakin apa ya, semakin solid dan semakin istilahnya bisa mencapai apapun itu dengan kerjasama ya. Ketika yang lain membutuhkan sesuatu, saling mendukung, dan istilahnya banyak harapan dan impian yang memang akan tercapai, akan terwujud, seperti insya Allah ya. Dan ini memang atas kerja keras dan bantuan orang-orang yang memang mendukung kalian, menyayangi kalian, seperti itu, bisa orang tua, keluarga, atau siapapun. Jadi intinya apapun yang kalian alami, apapun yang kalian lakukan, itu benar-benar merupakan kerja keras, dan istilahnya benar ada rasa saling menyayangi. Walaupun di sini memang ada yang dominan salah satu ya, misalnya yang lebih dominan itu bisa istrinya, bisa suaminya, tapi intinya untuk kemajuan bersama, untuk impian bareng-bareng yang memang membawa kesejahteraan buat semuanya ya, seperti itu. Tapi di sini juga akan ada perencanaan atau istilahnya tujuan yang akan tercapai, seperti itu teman-teman. Walaupun memang di sini ada musyawarah dan juga bantuan dari orang lain gitu ya. Dan di sini kalian seperti ada juga yang akan bepergian jauh, bisa keluar kota, keluar negeri ya, entah istrinya entah suaminya. Ini berhubungan dengan ekonomi atau berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga dengan bisnis, berhubungan dengan istilahnya yang memang berkepentingan untuk kesejahteraan, seperti itu. Kita ngebahas untuk yang single ya. Yang single ini sepertinya udah mulai bisa melepaskan orang-orang yang toksik dalam kehidupan kalian, udah bisa melepaskan orang-orang yang tidak bermanfaat lagi, orang-orang yang selama ini memanfaatkan kalian, istilahnya menfitnah kalian, menjelekan kalian di belakang, di depan kalian baik, itu udah bisa dilepaskan, dan kalian udah bisa istilah mengarahkan diri kalian sendiri, atau kalian udah bisa diarahkan, atau kalian tuh datang kepada seseorang yang memang diminta untuk pencerahannya, untuk mengarahkan hidup kalian ke hal yang jauh lebih positif dan jauh lebih baik. Dan di sini untuk masalah cinta, kalian seperti mulai tercerahkan dengan orang-orang yang istilahnya tidak baik, itu dilepaskan ya. Dan kalian juga sudah tahu mana yang terbaik buat kalian, sehingga apapun yang terjadi yang buat kalian kemarin tuh merasa sedih, merasa terpuruk, merasa apapun ya,
yang kalian alami ketika kalian tersakiti, terjolimi atau dikhianati, bahkan ditinggalkan ya oleh pasangan kalian demi orang lain, itu udah membuat kalian menjadi legowo lagi, lebih bisa istilahnya memilah dan memilih apa yang terbaik yang harus kalian lakukan, misalnya membenahi hidup kalian, bekerja, usaha atau apapun itu ya. Jadi enggak terfokus kepada kesedihan atau hal-hal yang memang hanya menghambat kemajuan hidup kalian saja. Begitu teman-teman. Jadi kalian udah bisa istilahnya tercerahkan dan juga bisa mencerahkan orang lain atas pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami bagi orang-orang yang memang saat ini membutuhkan pencerahan. Seperti itu. Dan untuk cinta, ada dari kalian yang akan bertemu dengan orang yang spesial, tapi baru akan ya, belum. Baru akan ini bisa waktunya tuh bisa 5 bulan ke depan, bisa 3 bulan ke depan, bisa kurang lebih 4 bulan ke depan. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya melihatnya seperti itu, walaupun memang ada yang udah berpasangan, tapi ada juga yang memang akan mendapatkan yang terbaik. Yuk kita ngebahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang single dulu. Yang single ini yang single parent laki-laki dulu, ini semakin dewasa, semakin mandiri, dan semakin bisa istilahnya menghadapi semuanya dengan tenang. Dan kalian juga banyak yang udah punya jiwa kepemimpinan, dalam arti bisa juga kalian taraf kehidupannya juga semakin baik, semakin bagus dalam hal ekonomi. Untuk hal cinta, kalian bertemu dengan orang yang memang matang, wanita yang memang istilahnya mungkin wanita yang mandiri, wanita yang matang, wanita yang punya pemikiran yang kuat ya. Dan orang itu memang istilahnya sangat berpotensi untuk menjadi pendamping kalian yang terbaik, karena walaupun dia mempunyai sifat yang cukup keras dan tidak mudah diatur, tapi banyak hal positif yang bisa yang bisa istilahnya membuat kalian itu bisa saling mengisi dan kalian, dan itu bisa membuat kalian menjadi orang yang jauh lebih baik dan bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif. Seperti itu. Jadi karakternya tuh kuat, mandiri, tegas, tapi bisa istilahnya menjadikan pelengkap dalam kehidupan kalian. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada yang udah ketemu, ada juga yang akan ketemu, tapi ada juga yang udah mau menikah. Oke ya, kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini kalian harus menunjukkan kinerja kalian, totalitas kerja kalian, kemampuan kalian ya. Dan di sini juga kalau untuk yang berpasangan, atau misalnya yang saat ini berpasangan atau mau tunangan atau apapun itu, harus menunjukkan keseriusan kalian, karena sepertinya pasangan kalian ini agak ragu apakah kalian tuh benar-benar cinta nggak sih sama dia gitu ya. Seperti itu. Mungkin saat ini sikap kalian tuh agak cuek atau apa gitu. Jadi ada hal yang memang membutuhkan pembuktian atau membutuhkan pernyataan bahwa kalian tuh serius terhadap pasangan. Bisa ada yang seperti itu, tapi ada juga dari kalian yang memang fokus kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada finansial untuk membahagiakan diri kalian, masa depan, masa tua kalian ya, untuk membahagiakan keluarga dan juga anak bagi yang punya anak. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja ya energi kalian, atau ada dari kalian yang akan bertemu dengan seseorang yang memang istilahnya bisa mendukung pekerjaan kalian atau karir kalian, atau misalnya kalau kalian misalnya punya kemampuan tertentu, jadi semakin didukung dan semakin handal di bidang itu. Bisa juga seperti itu. Jadi sesuaikan saja di mana yang pasnya buat kalian ya, karena ini pastinya energi untuk banyak orang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.